Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu saya. Saya di sini akan membagikan informasi kembali, yaitu bagaimana cara menggunakan micrometer. Micrometer ini hampir sama dengan jangka sorong, bahwa micrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm. Sama ya dengan jangka sorong, micrometer sendiri ada skala utama dan skala nonius. Jenis micrometer itu sendiri ada manual dan digital. Kalau untuk kegunaan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah micrometer luar, digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Yang kedua, micrometer dalam, digunakan untuk mengukur diameter dalam, contohnya pipa. Yang ketiga adalah micrometer kedalaman, untuk digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Nah, untuk micrometer ini ada beberapa bagian seperti gambar ya. Yang pertama adalah frame, yang kedua anvil, yang ketiga spindle, yang keempat lock nut, yang kelima sleeve, yang keenam thimble, yang ketujuh adalah ratchet. Untuk tahap penggunaan micrometer, agar hasil pengukurannya akurat, maka perlu yang pertama adalah dikalibrasi. Kalibrasi ini dilakukan untuk mengukur skala utama pada sleeve agar menunjukkan hasil pengukuran yang akurat. Yang pertama adalah putar ratchet hingga spindle berhasil menjejak spindle anvil, maka akan keluar bunyi pada ratchet. Yang kedua adalah penggunaan lock nut agar spindle tidak dapat bergerak. Yang ketiga, lihat hasil pengukuran. Jika pada skala menunjukkan 0 mm dan pada skala nonius lurus dengan garis skala utama, maka itu berarti micrometer sudah akurat. Akan tetapi, jika garis pada skala masih melenceng, itu berarti settingan belum akurat. Kalibrasi juga dapat dilakukan dengan memutar skala utama dengan menggunakan alat bantu ya, kunci micrometer yang bentuknya seperti kunci pas. Caranya dengan mencari lubang kecil pada skala utama, lalu kunci G micrometer dan putar kunci tersebut hingga garis pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Apabila kondisi micrometer sudah akurat, maka kita dapat langsung menggunakan micrometer untuk melakukan pengukuran. Tapi sebelumnya, gambar jenis micrometer itu sudah siap dengan ukuran benda yang akan diukur. Apabila benda yang akan kita ukur panjangnya di bawah 25 mm, maka gunakan micrometer yang berukuran 0, sampai 25 mm. Apabila benda yang akan diukur mencapai panjang 50 mm, maka gunakanlah micrometer yang berukuran 25 sampai 50 mm. Jadi sesuaikan dengan benda kerja. Setelah menyesuaikan micrometer dengan benda kerja, yang pertama putar thimble berlawanan arah jarum jam, maka spindle akan bergerak menjauh
dari anvil. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Yang ketiga, putar ratchet searah jarum jam, maka spindle akan bergerak mendekat dan menjepit benda yang akan diukur. Kemudian putar lock nut untuk membuka spindle agar tidak bergeser. Lalu lihat dan baca hasil pengukurannya. Berikut adalah cara membaca mikrometer. Perlu diingat ya sahabat teknik, bahwa pada mikrometer terdapat satu titik horizontal yang dijadikan titik ukur. Selain itu juga terdapat banyak garis vertikal kecil pada bagian atas, dan garis-garis tersebut masing-masing berjarak 1 mm. Garis di atas akan menunjukkan nilai 0 sampai 1, 1 sampai 2, 3 sampai 4, 4 sampai 5 dan seterusnya. Sementara pada garis bawah menunjukkan nilai 0,5 mm setiap garisnya. Pada skala Nonius juga terdapat banyak garis. Pada satu putaran skala Nonius terdapat 50 garis, dan garis masing-masing memiliki 0,01 mm, yang artinya kita memutar skala Nonius satu putaran penuh maka akan menempuh jarak 0,5 mm. Baik sahabat teknik, saya akan memberikan contoh gimana cara membaca tertera pada gambar ya, pada video. Menunjukkan skala utama menunjukkan garis yang kedua, yaitu skala utama menunjukkan hasil pengukuran 2 mm. Sementara skala Nonius, garis yang lurus dengan skala utama adalah garis dengan nilai 0,38 mm. Maka hasil pengukurannya adalah tinggal kita jumlahkan ya. Skala utama yaitu 2 mm dan skala Noniusnya adalah 0,38 mm. Hasilnya adalah 2,38 mm. Oke sahabat teknik, ini adalah contoh yang kedua. Pada skala utama yaitu 2 mm, cuman skala Noniusnya sudah melewati garis bawah sehingga ditambah 0,50, sedangkan skala Noniusnya adalah di 38. Hasilnya adalah skala utama 2 mm ditambah 0,50 di skala utama pada bagian bawah dan ditambah di skala Nonius 0,38, hasilnya adalah 2,88 mm. Sahabat teknik, ini contoh ketiga atau contoh sekali lagi ya, dan skala utamanya menunjukkan di angka 3 lebih ya, cuman garis bawahnya belum melewati, jadi hasilnya adalah 3 ditambah 0,22 mm. Itu adalah hasilnya. Cukup mudah ya. Bagaimana sahabat teknik? Cukup mudah dan menyenangkan belajar. Sahabat teknik, jangan lupa di-share dan dibagikan kepada saudara sahabat teknik maupun teman-teman sahabat teknik agar mudah mempelajarinya lewat video ini,
Agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, cara menggunakan alat ukur yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.